Bagaimana cara belajar hipnotis? Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Hipnotis Indonesia. Oke, Anda bisa perhatikan sendiri. Ini kondisinya minim cahaya. Beberapa orang yang menggunakan GoPro, mereka mengeluh untuk kondisi malam ini low light ya, sangat gelap. Tapi terima kasih teman-teman yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, atau buat Anda yang hari ini sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Pengumuman sekali lagi bahwa nomor WhatsApp saya yang lama sudah tidak bisa digunakan ya, dan nanti saya cantumkan nomor WhatsApp terbaru. Jadi buat teman-teman yang sudah menyimpan nomor lama saya, silakan Anda ubah, Anda ganti dengan nomor yang saya cantumkan di kolom video ini. Kali ini bersama-sama Mas Nur akan berbagi lagi kepada teman-teman para pecinta ilmu hipnotis, para pecinta ilmu hipnoterapi. Nah, di video yang sudah saya upload, saya sering mengajarkan kepada teman-teman tentang teknik-teknik bagaimana Anda memulai belajar hipnotis, teknik-teknik bagaimana mempengaruhi orang lain agar menuruti kemauan Anda. Dan ketahui, sadari, dan pahami bahwa ilmu hipnotis ini adalah ilmu yang sangat mudah dipelajari, karena semua ada teorinya teman-teman. Tidak menggunakan hal-hal yang berbau feeling, tidak menggunakan hal-hal yang berbau mistik, berbau ritual, tidak. Tapi murni Anda belajar teknik, belajar teori. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang sudah pintar, mahir, menguasai kemampuan ilmu hipnotis. Nah, saran saya sebagai seorang praktisi hipnotis, sebagai pengajar ilmu hipnotis yang sudah sangat berpengalaman, mengajarkan ilmu hipnotis ke banyak orang, mengajarkan ilmu hipnotis ke ribuan orang. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman, khususnya Anda pemula, bila Anda ingin segera secepatnya menguasai ilmu hipnotis, hal pertama dan utama memang Anda harus mempunyai niat-niat yang sangat kuat. Tanpa niat yang kuat ya percuma Anda melakukan langkah berikutnya. Jadi bagaimana cara mencari niat di dalam diri Anda yang terdalam adalah Anda harus tahu motivasi terbesar ketika Anda ingin menguasai ilmu hipnotis. Contohnya, ketika Anda membayangkan sudah bisa menghipnotis, ilmu hipnotis bisa Anda gunakan, bisa Anda terapkan di dalam pekerjaan Anda, membantu penjualan Anda, membantu pasien Anda, atau di dalam membantu komunikasi di dalam keluarga Anda, dan berbagai macam bentuk motivasi yang terdalam yang di dalam diri Anda, sehingga nanti keinginan Anda sangat kuat. Selanjutnya barulah Anda belajar teorinya, mencari referensi, mencari literasi, mencari guru. Di dalam proses hipnotis atau belajar hipnotis khususnya, banyak sekali para praktisi hipnotis ini yang mengajarkan ilmu hipnotis teman-teman. Di antaranya saya, Mas Nur, sebagai seorang pengajar hipnotis. Anda bisa memilih saya, atau Anda bisa memilih siapapun yang menurut Anda cocok, pas, pantas untuk mengajarkan ilmu hipnotis. Cara mudah untuk mengenali seorang guru hipnotis, misalkan Anda bisa melihat profilnya, Anda bisa melihat jejak digitalnya teman-teman. Apakah ini benar-benar orang yang expert, orang yang mahir, orang yang mumpuni, pinter, paham mengajarkan ilmu hipnotis, atau orang ini sekedar tahu ilmu hipnotis saja. Ya, ini Anda yang bisa memilih dan memilahnya. Selanjutnya, saat teman-teman sudah mempunyai guru hipnotis yang sudah pas, cocok dengan Anda, langkah berikutnya adalah Anda mengikuti arahan dari guru Anda. Ketahui bahwa guru yang sudah sangat berpengalaman ini tentu sangat mengerti cara mengajarkan ilmu hipnotis kepada teman-teman. Maka dari itu, ikuti arahannya, tidak lebih dan tidak kurang. Karena guru tersebut sudah mencetak banyak murid teman-teman. Hal yang disampaikan oleh guru tersebut pasti sudah teruji. Maka tugas Anda sederhana, mengikuti arahan guru tersebut. Selanjutnya, Anda melatih apa yang sudah diajarkan oleh guru Anda. Anda tentu harus rajin, penuh semangat untuk mempraktekkan, melatihnya dari hari ke hari. Itulah yang mungkin Anda lihat dari ini, termasuk saya, Mas Nur, atau murid-murid saya, atau orang lain yang saat ini mereka sudah pintar, mahir menghipnotis, karena mereka melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mereka rajin, penuh semangat, mereka orang-orang yang ulet. Nah, setelah Anda bisa menguasai ilmu hipnotis, barulah Anda bisa merasakan manfaat yang didapat.
Nah, itu adalah beberapa tips dari saya, Mas Duk, sebagai seorang pengajar hipnotis. Jika Anda tertarik untuk mendalami, menekuni ilmu hipnotis ini secara mendalam, ya tentu benefit atau keuntungan yang Anda dapatkan luar biasa besar, teman-teman. Anda akan menjadi orang yang jauh lebih percaya diri, tentunya menjadi orang yang mempunyai wibawa yang tinggi, mempunyai karisma yang tinggi, mempunyai daya magnetis yang tinggi, mampu mempengaruhi orang lain dengan sangat mudah. Ya, ini yang didapat atau keuntungan yang didapat ketika orang ini sudah menguasai kemampuan ilmu hipnotis dengan benar. Selanjutnya ada beberapa hal yang juga ingin saya berikan kepada teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Yang pertama adalah ketika Anda memulai belajar ilmu hipnotis, selain tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ketika Anda mulai mempraktikkan tipsnya, ya, Anda harus tampil dengan penuh keyakinan, penuh rasa percaya diri. Karena jika Anda terlihat ragu-ragu, Anda terlihat lemah, ya Anda akan kesulitan untuk menghipnotis orang lain. Maka tampillah dengan penuh rasa percaya diri. Kemudian yang tidak kalah penting, ketika Anda mempraktikkan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Contohnya, bagaimana Anda mengucapkan kata-katanya, ya, kalimat-kalimat yang Anda ucapkan ketika melakukan proses hipnotis, bagaimana Anda menggunakan sugesti-sugesti supaya orang yang Anda hipnotis ini terpengaruh oleh Anda. Kemudian selanjutnya, jaga klien Anda, jaga subyek Anda dalam kondisi aman. Misalkan Anda menghipnotis klien Anda dalam posisi duduk atau berdiri. Saat Anda membuat hipnotis tidur, ya, klien Anda tidurkan dengan ilmu hipnotis, jaga keamanannya, jangan sampai jatuh, ya, ke lantai, ke belakang. Ini sangat berbahaya secara fisik. Maka biasanya para penghipnotis ini yang terampil, yang paham, hal utama selain mereka memberikan sugesti adalah menjaga keselamatan dan keamanan orang yang dihipnotis dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan jatuh dan cedera. Ini penting sekali, karena jangan sampai Anda menghipnotis orang lain, Anda mengabaikan hal tersebut dan berakibat fatal. Kemudian selanjutnya, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, gunakan sugesti-sugesti yang positif. Selain misalkan Anda sekedar membuat hiburan, ya, menghipnotis untuk tujuan menghibur, Anda berikan bonus hipnoterapi ringan. Contoh, orang yang hipnotis setelah Anda puas bermain-main dengan memberikan sugesti hiburan, Anda bisa menambahkan dengan motivasi supaya orang tersebut menjadi percaya diri, menjadi lebih pemberani, mempunyai mental tangguh, ya, pintar, cakap menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, itulah yang seharusnya Anda lakukan, teman-teman. Jangan sampai Anda ini mengabaikan hal yang saya sebutkan tadi, bahwa saat Anda mempraktikkan ilmu hipnotis ini Anda egois, ya, jangan. Anda hanya memanfaatkan untuk keuntungan diri Anda pribadi, jangan. Nah, karena orang yang Anda ajak hipnotis atau orang yang Anda hipnotis itu adalah orang yang membantu Anda. Tanpa mereka, Anda tidak pernah tahu Anda bisa hipnotis atau tidak, karena ya itulah partner Anda, ya, itulah partner Anda. Saya pribadi, misalkan saya menghipnotis di jalan, ya, seperti ini, siapapun orang yang saya hipnotis di jalan seperti ini, setelah saya membuat hipnotis hiburan atau permainan, ya, saya memberikan bonus sugesti, teman-teman, yang sifatnya memotivasi, membuat orang tersebut menjadi lebih sehat secara mental, lebih sehat secara pikiran. Nah, itu yang teman-teman harus pertimbangkan, ya, supaya Anda benar-benar profesional ketika melakukan proses hipnotis, hipnoterapinya. Nah, apakah hipnotis ini cocok juga dipelajari oleh Anda yang bergerak di bidang spiritual, paranormal? Tentu sangat cocok. Anda yang saat ini boleh dikatakan sebagai dukun, paranormal, supranatural, atau apapun sebutannya, maka hipnotis ini jawaban yang tepat untuk menambah kemampuan ilmu Anda, supaya Anda ketika melakukan penyembuhan, membantu pasien Anda mendapatkan teknik yang tepat. Atau buat Anda yang saat ini mendalami profesi tenaga medis, ya, ini juga sangat tepat ketika Anda memperdalam ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, sebagai mantri, bidan, dan lain sebagainya, ini sangat cocok Anda perdalam kemampuannya ketika Anda mendalami ilmu hipnotis
khususnya teman-teman nanti memperdalam ilmu hipnoterapinya. Oke, ini adalah himbauan dari saya dan sekaligus memberitahukan bahwa nomor WhatsApp saya sudah berganti, berubah, nomor lamanya sudah tidak terpakai karena memang diblokir oleh YouTube, diblokir oleh WhatsApp, dan sudah saya umumkan di video-video yang lampau, yang lalu saya sudah membuat pengumumannya. Buat Anda, saya tunggu di kelas pelatihan. Salam hormat, see you next time, bye bye. Salam Indonesia. Oke teman-teman, kita akan ngetes di kondisi low light atau kondisi minim cahaya. Saya menggunakan mode ini Super Night ya, 4K 30 fps, Rocksteady on dan white. Ini minim cahaya teman-teman, Anda bisa lihat. Nah, saya akan coba membagikan kepada teman-teman DJI Osmo Action 5 Pro ini ya, bisa Anda bandingkan dengan action cam Anda, mungkin GoPro atau yang lainnya yang Anda miliki saat ini. Nah, ini penampakannya. Oke, saya akan coba untuk jalan-jalan sebentar untuk ngetesnya. Oke, saya perlihatkan ini pada Anda. Seperti ini teman-teman kondisinya dengan minim cahaya atau low light. Bagaimana hasilnya ya, bisa teman-teman lihat sendiri seperti apa. Nah, ini cuaca malam hari ya, minim cahaya teman-teman. Seperti apa hasilnya? Oke, Anda bisa perhatikan sendiri. Oke. Sini kondisinya minim cahaya, tapi dari pandangan saya ya, di monitor action cam ini gambarnya terlihat jelas teman-teman, masih oke lah ya. Sekedar saya perlihatkan, saya uji coba tesnya supaya teman-teman yang tertarik untuk menggunakan DJI Osmo 5 Pro ini, apakah Anda perlu upgrade dari action cam Anda sebelumnya, entah itu DJI Osmo Action 3 atau 4 atau GoPro, Anda bisa pertimbangkan. Inilah gambar dengan Super Night ya, bantuan AI kayaknya nih ya. Oke, ini gelap ya, ini gelap sekali, tapi bisa nampak terang ya, karena memang bantuan dari AI nya luar biasa. Beberapa orang yang menggunakan GoPro, mereka mengeluh untuk kondisi malam ini low light ya, sangat gelap. Tapi ketika Anda menggunakan DJI Osmo Action terbaru yang 5 Pro ini, Anda mendapatkan gambar atau video yang terang, meskipun ini minim cahaya ya, benar-benar cahayanya nggak terang sama sekali, tapi hasilnya luar biasa, hasilnya terang ya. Belakang ini kantor juga, sebenarnya ini gelap ya, kurang terang, tapi coba perhatikan nanti terang hasilnya teman-teman. Nah, Anda bisa mempertimbangkan menggunakan action cam ini dengan kondisi low light seperti ini, atau ada fitur yang namanya Super Night. Oke, semoga ini membantu Anda yang saat ini ingin mengganti action cam Anda bisa mempertimbangkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time, bye bye. Salam hipnosa.